Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa Waalaikumsalam. kabar semuanya? Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Andini selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang telah memberikan waktu kepada kelompok saya. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tri Sulaiman Jakaria. Saya perwakilan dari kelompok statistik dan sebagai berikut adalah rekan-rekan kelompok saya. Ada Kang Andri Herianto, ada Eman Nadianto, ada Hilman Fauji, Ipan Nugraha, Muhammad Rifki Ergiansah, Restu Alam, Rizky Irgi Aprianto, Satria Adi Nugraha, Syahri Nufaiji, dan Jildan Julfan Junaidi. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada tempat dan waktunya, saya persilahkan kepada rekan saya untuk memulai pembahasan ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Zulfan Junaidi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan dalam matematika merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah dari dua nilai atau lebih. Ada beberapa bentuk aturan penjumlahan tergantung pada konteksnya. Aturan penjumlahan probabilitas adalah aturan penjumlahan dilihat dari sifat saling meniadakan atau tidak dari dua buah peluang kejadian. Dikutip dari Hartono R 2021. Aturan penjumlahan adalah satu konsep dasar dalam teori probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya salah satu atau kedua peristiwa. Secara umum, ada dua versi aturan penjumlahan tergantung apakah peristiwa-peristiwa tersebut bersifat saling lepas atau tidak saling lepas. Next, Kang. Nah, di sini ada contoh penggunaan aturan penjumlahan sederhana. Yang pertama itu adalah penyembelahan anggaran atau budget summation digunakan untuk menjumlahkan seluruh komponen biaya agar mendapatkan total anggaran proyek. Contohnya biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja, tambah biaya alat, tambah biaya tak terduga. Nanti hasilnya total anggaran proyek. Lalu yang kedua, penyembelahan durasi kegiatan atau schedule summation digunakan untuk menentukan estimasi total durasi proyek dari penjumlahan kegiatan. Eh, Harus mempertimbangkan ketergantungan antara kegiatan. Gunakan critical path method. Contohnya, durasi kegiatan A ditambah kegiatan B. Jika paralel, ambil yang terlama ditambah kegiatan C. Nanti hasilnya total durasi proyek. Lalu yang ketiga adalah penyembelahan waktu lembur atau total jam kerja digunakan untuk mengetahui total jam kerja tim atau individu dalam periode proyek. Contohnya, 8 jam per hari dikali 5 hari dikali 4 minggu sama dengan 160 jam kerja per bulan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Syahri Nurfaiji akan menjelaskan aturan penjumlahan kejadian tidak saling lepas menurut para ahli. Yang pertama ada Sujana tahun 2005. Jika dua kejadian A dan B tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah jumlah peluang masing-masing dikurangi peluang keduanya terjadi secara bersamaan. Yang kedua ada Anas Sudijono tahun 2008. Untuk dua kejadian yang tidak saling lepas, probabilitas terjadinya A atau B adalah jumlah probabilitas A dan B dikurangi probabilitas keduanya terjadi bersamaan. Yang ketiga, Purwanto tahun 2010. Apabila dua kejadian dapat terjadi bersamaan, tidak saling lepas, maka probabilitas terjadinya salah satu atau kedua kejadian adalah jumlah
probabilitas masing-masing kejadian dikurangi probabilitas keduanya terjadi secara bersamaan. Dalam aturan penjumlahan, jika dua peristiwa tidak saling lepas, tidak mutually eksklusif, artinya ada irisan overlap di antara keduanya, maka jumlah total kemungkinan tidak cukup. Hanya menjumlahkan masing-masing peristiwa, karena bagian yang tumpang tindih akan dihitung dua kali. Oke, next, Kang. Di sini ada contoh studi kasus pada sebuah proyek konstruksi dalam 30 hari kerja terjadi 12 hari keterlambatan pengiriman material. Dalam 30 hari yang sama terjadi 15 hari keterlambatan tenaga kerja. 7 hari di antaranya terjadi keterlambatan keduanya secara bersamaan. Berapa jumlah hari selama proyek berjalan di mana terjadi keterlambatan pengiriman material dan tenaga kerja atau keduanya? Di sini ada rumusnya beserta contohnya. Eh, P dalam kurung A ber, ber P dalam kurung A union B dalam kurung tutup kurung sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurangi P buka kurung A intersection B tutup kurung. Jadi di sini sama dengan 12 ditambah 15 hari dikurangi 7. Dan hasilnya adalah 20 hari. Jadi selama 20 hari proyek mengalami keterlambatan karena pengiriman material dan tenaga kerja atau keduanya. Ya udah, Kang. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini ada aturan penjumlahan kejadian saling lepas. Pertama, menurut Sujana pada tahun 2005, jika dua kejadian A dan B saling lepas, maka probabilitas kejadian A atau B adalah jumlah dari probabilitas masing-masing kejadian. Yang kedua, menurut Anas Sudijono pada tahun 2008, untuk dua kejadian yang saling lepas, peluang terjadinya A atau B adalah penjumlahan dari peluang masing-masing kejadian karena tidak mungkin keduanya terjadi bersamaan. Ketiga, menurut Purwanto, jika dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan atau saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah jumlah dari peluang A dan peluang B. Aturan penjumlahan saling lepas digunakan saat dua peristiwa tidak terjadi bersamaan, sehingga jumlah total kejadian bisa diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing kejadian tanpa perlu mengurangi irisan karena irisan tidak ada. Di sini ada contoh studi kasus. Sebuah proyek pembangunan gedung selama 30 hari pelaksanaan terjadi 8 hari hujan lebat yang mengganggu pekerjaan pengecoran dan terjadi juga 6 hari pemadaman listrik yang mengganggu pekerjaan pengelasan. Diketahui bahwa hari hujan dan hari pemadaman listrik tidak terjadi bersamaan. Berapa banyak hari proyek terganggu oleh kedua kejadian tersebut? Sini rumusnya adalah P dalam kurung A union B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Sama dengan 8 tambah 6, hasilnya 14 hari. Jadi, proyek mengalami gangguan selama 14 hari akibat hujan atau pemadaman listrik, tetapi tidak keduanya bersamaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan perkalian dari definisi kejadian independen. Definisi kejadian independen
yaitu variabel ini sering disebut sebagai variabel penggugah, prediktor, atau pendahulu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang berfungsi menyebabkan perubahan atau lahirnya variabel tergantung. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel luar oleh Rido 2017. Variabel yang tidak tergantung adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel lainnya ketika variabel independen mengalami perubahan. Hal itu bisa mengakibatkan perubahan pada variabel lain. Sebutan lain untuk variabel yang tidak tergantung atau variabel yang bebas adalah prediktor, faktor resiko, determinan, atau penyebab. Menurut Kothari 2004 halaman 34 dijelaskan bahwa variabel yang mendahului variabel tergantung disebut sebagai variabel independen. Lanjut, Kang. Contoh studi kasus dari independen. Dalam proyek pembangunan jalan raya, dilakukan 2 jenis uji tanah di 2 lokasi berbeda, lokasi A dan lokasi B. Uji tersebut adalah uji kepadatan tanah. Insinyur ingin mengetahui peluang bahwa tanah di lokasi A dan lokasi B sama-sama memenuhi standar kepadatan minimum. Asumsi yang pertama, peluang tanah di lokasi A memenuhi syarat kepadatan P atau A sama dengan 0,8. Yang kedua, peluang tanah di lokasi B memenuhi syarat kepadatan P atau B sama dengan 0,7. Poin terakhir yaitu lokasi A dan B dianalisis secara terpisah atau tidak saling memengaruhi sebuah kejadian. Independen. Rumus karena independen yaitu P A irisan B sama dengan P atau A dikurang P atau B sama dengan 0,8 dikurang 0,7 sama dengan 0,56. Peluang bahwa kedua lokasi memenuhi syarat kepadatan adalah 56%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Satria. Saya akan melanjutkan materi aturan dasar menghitung probabilitas, yaitu tentang independen. Kejadian tergantung. Variabel yang tergantung dapat disebut sebagai variabel hasil, standar atau konsekuensi dalam bahasa Indonesia. Variabel ini dikenal sebagai variabel terkait. Variabel terkait adalah variabel yang terpengaruh atau yang menjadi hasil dari pengaruh variabel bebas. Selain itu, variabel terkait juga dikenal dengan sebutan variabel endogen, menurut Rido pada tahun 2017. Lalu, variabel yang tergantung adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel yang tidak tergantung, yang berarti variabel yang tergantung mengalami perubahan akibat pergeseran pada variabel yang tidak tergantung. Menurut Anggraini pada tahun 2022. Menurut Kotari di dalam bukunya yaitu di tahun 2004 halaman 34 dijelaskan bahwa jika suatu variabel bergantung pada atau merupakan konsekuensi dari variabel lainnya, variabel tersebut sebagai variabel tergantung. Kesimpulan dari 3 sumber di atas adalah variabel dependen atau variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas dan merupakan hasil konsekuensi atau efek dari perubahan variabel independen. Variabel ini juga dikenal dengan sebutan variabel hasil, standar, atau endogen atau respon. Lanjut, Kang. Di sini yaitu ada studi kasus. Dalam sebuah proyek konstruksi, ada 2 kondisi yang dinilai. Yang pertama yaitu tanah jenuh air, yang kedua yaitu lereng mengalami longsor. Insinyur ingin mengetahui peluang lereng longsor jika sudah diketahui terjadi hujan. Tanah jenuh diketahui P dalam kurung A sama dengan 0,4 peluang hujan deras menyebabkan tanah jenuh. P dalam kurung B A sama dengan 0,9 peluang longsor jika tanah jenuh. Kejadian B bergantung pada A, kejadian dependen.
Rumus ini yaitu rumus dependen, yaitu P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B A sama dengan 0,4 dikali 0,9, yaitu hasilnya 0,36. Dan dikalikan 100, yaitu jadi 36%. Peluang terjadi hujan sekaligus longsor adalah 36%. Selain itu, pengetahuan mengenai variabel independen dan variabel merupakan landasan dalam menyusun penelitian, baik yang bersifat eksperimen maupun yang tidak. Variabel independen biasanya diubah dalam konteks eksperimen, sedangkan variabel dependen dievaluasi sebagai hasil dalam studi korelasi. Keterkaitan antara kedua dikaji tanpa adanya intervensi langsung. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kang Ipan telah menjelaskan pemakaian yang sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya menjelaskan tentang definisi probabilitas bersyarat. Jadi yang pertama, probabilitas bersyarat itu dijelaskan oleh Hogg and Tanis pada tahun 2013. Menerangkan bahwa probabilitas bersyarat itu adalah peluang terjadinya suatu peristiwa A dengan asumsi bahwa peristiwa lain B, yaitu telah terjadi lebih dulu. Yang kedua, ada penjelasan dari Huda pada tahun 2013. Probabilitas bersyarat merupakan peluang suatu kejadian yang dihitung berdasarkan terpenuhinya suatu kondisi tertentu dari kejadian lain yang telah diketahui terjadi. Probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan mempertimbangkan bahwa kejadian lain telah terjadi sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya, nanti ada contoh kasus dan soalnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Andri Herianto. Terima kasih. Terima kasih Kang Irgi. Ini adalah salah satu contoh studi kasus dari probabilitas bersyarat. Dari sebuah proyek pembangunan jembatan yang sedang berlangsung, manajer proyek ingin mengetahui seberapa besar peluang proyek terlambat jika diketahui material utama datang terlambat. Peluang proyek terlambat secara keseluruhan 60%. Peluang pengiriman material terlambat 40%. Dan peluang proyek terlambat dan pengiriman material terlambat sebesar 30%. Pertanyaannya, berapa peluang proyek terlambat jika diketahui bahwa pengiriman material memang benar-benar terlambat? Kita masukkan ke rumus, yaitu peluang A bersyarat peluang B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Yaitu di sini peluang A irisan B adalah 30%, lalu peluang B adalah 40%. Jadi 0,3 dibagi 0,4 hasilnya adalah 0,75. Maka peluang proyek mengalami keterlambatan dengan syarat bahwa material datang terlambat adalah 0,75 atau 75%. Yang artinya jika material penting datang terlambat, maka kemungkinan proyek juga terlambat mencapai 75%. Dengan informasi ini, manajemen proyek dapat memperkuat pengawasan logistik dan rantai pasokannya, menyediakan material cadangan atau pemasok alternatif, dan menyesuaikan jadwal kerja untuk menghindari stagnasi pekerjaan atau mangkrak. Terima kasih, A. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi definisi teorema Bayes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Irgi. Definisi teorema Bayes yang pertama dari Richard Duret tahun 2010. Teorema Bayes menyediakan cara untuk memperbarui probabilitas setelah memperoleh informasi baru. Ini menghubungkan probabilitas kondisional dan marginal dari kejadian acak. Berikutnya, menurut Sheldon Ross 2014, teorema Bayes adalah rumus yang mengaitkan probabilitas kondisional suatu hipotesis berdasarkan bukti yang diamati dengan probabilitas kondisional bukti tersebut jika hipotesis benar.
Lalu ada menurut Maurice H. de Groot dan Mark J. Sherfish 2012. Teorema Bayes memungkinkan perhitungan probabilitas posterior dengan menggabungkan keyakinan awal dengan kemungkinan dari data yang diamati. Dengan ini, teorema Bayes pada dasarnya adalah metode untuk menghitung probabilitas kondisional, yaitu probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan syarat bahwa peristiwa lain telah terjadi terlebih dahulu. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh studi di sini ada sebuah perusahaan konstruksi sedang membangun jembatan. Tim manajemen proyek ingin mengetahui kemungkinan cuaca buruk. Jika diketahui proyek mengalami keterlambatan, peluang cuaca buruk adalah 30%. Jika terjadi cuaca buruk, kemungkinan proyek mengalami keterlambatan adalah 70%. Secara keseluruhan, proyek terlambat adalah 40%. Berapa peluang terjadinya cuaca buruk jika diketahui proyek mengalami keterlambatan? Di sini ada jika terjadi kejadian A, P, A, B kali P kali PB per A. Di sini peluang cuaca buruk jika terjadi cuaca buruk keterlambatan proyek adalah 70%, 0,7 kali peluang cuaca buruk 0,3 dibagi secara keseluruhan proyek terlambat adalah 40%, 0,4. Hasil yang didapat adalah 5,25. Jadi peluang bahwa cuaca buruk terjadi jika proyek mengalami keterlambatan adalah 0,525 atau 52,5%. Jika proyek diketahui mengalami keterlambatan, maka lebih dari separuh kemungkinan disebabkan oleh cuaca buruk. Hal ini memberi manajer proyek dasar untuk meningkatkan pemantauan perakiraan cuaca, menyusun strategi alternatif seperti perlindungan kerja dari hujan, dan menyesuaikan jadwal pekerjaan struktural saat musim hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti kesimpulan dari pembahasan kami adalah aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas terjadi salah satu dari dua peristiwa. Jika peristiwa saling lepas, maka cukup menjumlahkan probabilitas masing-masing. Jika tidak saling lepas, maka perlu dikurangi probabilitas irisan kedua peristiwa tersebut. Aturan perkalian digunakan untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua atau lebih peristiwa. Jika peristiwa bersifat independen, probabilitas gabungannya adalah hasil kali probabilitas masing-masing. Jika dependen, maka harus digunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menggambarkan peluang suatu peristiwa terjadi dengan syarat bahwa peristiwa lain telah terjadi terlebih dahulu. Konsep ini penting ketika informasi baru mempengaruhi kemungkinan suatu kejadian. Teorema Bayes merupakan pengembangan dari probabilitas bersyarat yang memungkinkan pembaruan keyakinan terhadap suatu hipotesis berdasarkan bukti atau informasi baru. Teorema ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data, seperti pada studi kasus analisis lereng. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap aturan dasar ini sangat penting dalam analisis peluang dan pengambilan keputusan dalam situasi ketidakpastian. Konsep-konsep ini menjadi dasar bagi berbagai metode analisis lanjutan dalam statistika. Ilmu data ekonomi, teknik, dan sains. Oleh karena itu, penguasaan materi ini sangat penting sebagai fondasi untuk studi lebih lanjut dan penerapan dalam kehidupan nyata. Lanjut, Kang.
Terima kasih. Mungkin cukup 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 sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi